tadi belum direkam ya coach ya? Nggak ingat saya. Siap, Baik, aman, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalham, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terus terang ini Masya Allah ya, ada Coach Noval. Beliau ini teman sekaligus sahabat ya bagi saya, tapi beliau bersedia untuk jadi moderator. Masya Allah. Hei, seneng banget saya malam hari ini dimoderatori oleh beliau. Ditemani oleh beliau dan teman-teman semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk bagaimana strategi kita untuk mendapatkan Cover telepon support. 100 juta pertama kita. Sudah siap ya? Sudah siap nggih? Ah, Jadi kita Insya ada Allah siap. program, siap banget, kita Mas. akan Siap. akan Tes. ada program insya Allah untuk mendapatkan 100 juta. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dulu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita nanti ke depannya juga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Kalau Kus Novel menggebu-gebu ya bersemangat ya. Kalau saya ya begini, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya. Baik, perkenalkan ini saya. Ini foto saya saat sama Ibu sama Mbah Kung ketika di Makkah ya di Baitullah. Ya, nama saya adalah Ferry Ago Aryasdian. Nama yang tidak mudah untuk disebut. Jadi sebagian ada yang mengatakan, Mas, sampai ini laki-laki atau perempuan? Itu namanya aneh gitu ya. Bahkan bapak saya itu ketika ketemu di pertemuan terakhir itu sampai nggak ingat ya, nama aslimu siapa le gitu. Jadi beliau yang memberi nama, tapi beliau yang apa namanya nggak ingat dengan nama saya. Kemudian saya alumni dari Kampung Blogger, teman-teman, Menowo, Magelang. Kalau belajar digital marketingnya itu di sini. Saya izin mute dulu ya, supaya suara nggak masuk. Mute. Oh, Aku di bawah di tua tuh udah sinyalnya tuh ini. Ya di kamar sih, Pak. mana ya semua teman. Ya Ajis ngobrol sama Najis ah. Bentar, Pak. Hidung Jan. Oke, di Kampung Blogger. Kemudian saya juga alumni dari KM Rahasia Manet Rezeki dan Cikot Internasional di Malang. Kemudian saya ini alumni dari Poltek Negeri Malang. Dari Malang, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang dari Malang, mohon izin, saya dulu pernah besar di sana. Kemudian saya juga ya mantan branch manager XL Axiata untuk area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Areanya ada sekitar 9 kabupaten yang saya handle. Untuk saat ini saya praktisi digital marketing. Jadi apa-apa yang kemudian berkaitan dengan digital marketing berhubungan dengan website ya dan yang lainnya itu saya tekuni untuk saat ini. Kemudian ini beberapa foto yang menjadi kegiatan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Ustadz Nasrullah, kemudian ada dengan Ustadz Munawar, kemudian yang di atas ini dengan eh, Pak Sembodo Malik, beliau pendiri dari Kampung Blogger, gitu. Baik, pada malam hari ini kita akan diskusi. Jadi kita diskusi nggih. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
Bercerita tentang 100 juta pertama itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, tiga hal. Yang pertama adalah mindset. Mindset itu apa? Ada yang tahu mindset? Mindset yang pertama, kemudian yang kedua adalah strategi, dan yang ketiga adalah action. Jadi tiga hal ini tidak boleh dipisahkan. Ya, mindset ini bukan singkatan ya, Bapak Ibu, tapi ya memang benar-benar mindset. Main itu otak, set. Jadi set itu apa kira-kira ya? Setting ya, setting otak kita itu bagaimana. Nah begitu. Atau pola pikir, nggih, Masya Allah, Bunda Maryam. Jadi mindset. Ya, kedua adalah strategi dan yang ketiga adalah action. Jadi kalau kita pengen dapat uang 100 juta, maka mindset kita harus benar, strateginya harus benar, dan actionnya juga harus benar. Ketiganya harus selaras, ya, tidak boleh ada yang tidak tepat, gitu. Kenapa ini penting? Yang pertama adalah berkaitan dengan mindset. Mindset itu mempengaruhi 80% daripada hasil. 88% itu dipengaruhi oleh mindset kita. Seringkali ketika saya ngadakan konsultasi atau ngadakan mentoring tentang lunas hutang ya dengan atau pengen mendapatkan penghasilan besar, itu banyak sekali tiba-tiba itu chat masuk ke WA saya. Kemudian tanya, "Mas, gimana caranya?" Nah, ketika kemudian ditanya bagaimana caranya, terkadang saya bingung untuk menjawab. Kenapa? Karena cara itu nomor kesekian, ya. Bahkan ada yang pinjam uang, gitu. Ada yang pinjam uang, Mas, pinjam uang untuk melunasi hutang-hutang saya. Masya Allah, ya. Padahal sebenarnya, kalau kemudian mindsetnya itu benar, insya Allah caranya pun juga akan benar. Tekniknya juga akan benar, strateginya akan benar, action juga akan benar. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi karena bawah sadar kita itu berpengaruh 88%, maka ini sangat sangat kuat pengaruhnya. Jadi terkadang kita itu sering sering yang fokusin yang difokusin itu malah yang 12. Ya. Perbedaannya tahu ya antara otak sadar dan otak bawah sadar atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi biasanya terjadi pada saat kita itu nyetir sepeda motor atau nyetir mobil. Itu yang bermain adalah pikiran sadar adalah dan pikiran bawah sadar. Dalam teori itu biasanya yang dimainkan adalah pikiran sadar dulu. Misalnya ketika kita belajar itu si pembimbing atau si mentor itu ngajari, Mas, ini yang namanya kopling. Mas, ini yang namanya gas. Mas, ini yang namanya rem. Begitu. Tetapi ketika kemudian kita sudah praktek, itu kita tidak ingat lagi, gitu ya. Kita tidak mungkin kemudian pas mau nabrak, Mas, ini yang namanya rem, ya nabrak beneran, gitu. Makanya berbicara berbicara dengan alam bawah sadar itu berbicara tentang keahlian. Kalau kita bisa mengendalikan, insya Allah tanpa banyak teori kita itu bisa ngerem sehingga tidak nabrak, ya seperti itu. Sehingga perlu banyak latihan, perlu banyak membimbing alam bawah sadar kita. Nah, berbicara tentang mindset, maka mindset itu, kalau menurut pendapat pribadi saya, itu ada tiga, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang pertama, ya, ini saya menyebutnya adalah mindset tiga dimensi. Dimensi yang pertama, mindset kita itu harus benar kepada Allah. Jadi dalam memandang Allah itu benar. Siapakah Allah? Ya, siapakah Tuhan kita? Kita harus benar-benar mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, maka yang terjadi apa? Ya kita tidak tenang, ya akhirnya kemudian tidak yakin sama Allah, tidak tawakal sama Allah. Tawakal itu apa, Bapak Ibu? Tawakal itu menggantungkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, seharusnya di sini itu clear. Kalau kita clear dengan Allahnya, uang 100 juta itu gampang. Ya, tapi seringkali ketika kemudian kita berbicara tentang keyakinan, seringkali kita itu tidak yakin sama Allah.
Seringkali kita itu menganggap Allah itu tidak ada. Sering membicarakan Allah, tapi jarang berkomunikasi dengan Allah. Sering membicarakannya, tetapi jarang berbicara dengannya. Ya, jadi harusnya benar-benar yakin. Ya, Allah ini siapa? Allah ini siapa gitu loh. Allah ini Tuhan kita. Seberapa dekat dengan Dia? Ini yang jadi pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita punya orang dekat di istana, apa yang kemudian terjadi? Kita tenang. Ya, Bapak Ibu pernah tidak melihat video atau tayangan di TV tentang cerita tentang seorang wanita ajudan yang tidak bisa atau yang tidak terhalangi oleh pas pampres? Pernah melihat nggak? Pernah tahu nggak? Ternyata di Indonesia ini ada seorang wanita yang beliau itu bisa nembus pas pampres presiden. Kenapa? Karena beliau ajudan presiden. Sehingga ketika kemudian Pak Presiden ini jalan kemana-mana, beliau ini yang mengarahkan. Harusnya langkah berikutnya ini, jam sekian ini, ya jam sekian ini, agendanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak nanti harus memberikan sambutan seperti ini, ya suratnya sudah saya siapkan. Sehingga kemudian tenang beliau. Ada pas pampres atau enggak, ada satpol PP atau enggak peduli. Ya, demikian juga tentang kita. Kita yakin nggak sama Allah? Pernah pernah minta nggak sama Allah? Ya Allah, saya minta uang 100 juta. Pernah nggak teman-teman? Jadi sebenarnya di sini kalau kita tahu ilmunya, mindset kita benar, insya Allah clear, tidak ada persoalan tentang uang. Kemudian yang berikutnya tentang ridho. Ridho ini adalah menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah. Bisa jadi kita itu disayang oleh Allah sehingga kemudian tidak diberikan apa yang kita inginkan. Karena semata-mata Allah ingin dekat dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah taat. Ya, jadi ini beberapa poin. Yang berikutnya, ya mindset itu adalah mindset kepada diri sendiri. Kita perlu untuk percaya diri. Ya, menjadi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang lain. Kemudian berani. Ya, berani. Kemudian cinta, sayang. Pada diri kita harus disayangi, harus dicintai. Hati-hati ketika makan. Terutama bagi kita-kita yang sudah berumur. Masya Allah. Hati-hati ketika minum kopi. Suka dengan minum kopi, tapi harus dibatasi. Ya, atau yang lainnya. Ya, tidur. Suka begadang, tapi harus dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah semangat. Semangat memandang hidup ini, semangat memandang diri ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mindset tiga dimensi kita kepada orang lain. Kita yakini orang-orang di sekitar kita itu adalah sumber kemuliaan bagi kita. Jadi beliau harus kita muliakan. Ya, sumber kebahagiaan. Makanya beliau harus kita bahagiakan. Gimana caranya? Ya, Bapak Ibu, malam ini akan bareng-bareng untuk kami bahagiakan. Masya Allah. Mudah-mudahan gitu ya. Kemudian persaudaraan adalah sumber persaudaraan, sumber silaturahmi. Kata Coach Novel tadi itu bahwa ketika kita membuka kamera itu adalah bagian daripada menyambung silaturahmi. Ketika menyambung silaturahmi maka umur kita menjadi panjang. Dan yang berikutnya adalah sumber rezeki, sumber uang. Sumber uang kita di mana Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Di orang lain. Ya, di orang lain. Sehingga kita harus memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Gimana caranya? Jadi kalau ada ya kendala-kendala, ya kita harus sabar, sabar menghadapinya. Mas, saya nggak bisa ngambil link ini di websitenya. Gimana cara loginnya, Mas? Gitu.
Seringkali kayak gitu, walaupun jam berapapun, insya Allah selama HP saya aktif, saya akan coba untuk merespon. Ya, seperti itu Bapak Ibu ini mindset yang pertama yang harus kita benahi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita itu ngomongin omset, ngomongin penghasilan, ya alangkah baiknya. Ini hanya sekedar saran ya, boleh diambil, boleh tidak. Ya, karena kembali kepada keyakinan ya, kembali kepada mindset. Kalau mau Betul. diperbaiki, kurang lebih yang harus diperbaiki ini adalah beberapa poin ini. Ya, tetapi jika tidak ya monggo. Ya, silahkan berlarut-larut dengan persoalan yang dihadapinya. Apalagi persoalan kita tadi ya diskusi dengan Coach Noval beberapa malam yang lalu, persoalan kita itu tidak hanya sekedar persoalan kita, tapi memang dipersoalkan oleh orang lain gitu ya. Bagaimana bisa begitu ya? Itu nanti kita diskusi lebih jauh tentang hal itu. Tapi yang jelas paling tidak yang harus kita kuatkan ya diri kita ya keyakinan kepada Allah, keyakinan pada diri sendiri. Ya, keyakinan pada Allah ini kembali kepada keyakinan masing-masing dulu ya. Ya, kebetulan saya ini Islam. Ya, saya yakin dari peserta ini ada beberapa yang ya tidak dari Islam. Jadi silakan diyakini ya kepercayaannya itu dipegang dulu gitu ya sesuai dengan apa yang sudah menjadi keyakinannya terlebih dulu ya. Tidak harus sesuai dengan Islam dulu ya. Kemudian sampai di sini ada sesuatu atau ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak kita lanjut. Nah, ketika kemudian kita belajar, kemudian berinteraksi sama orang lain, kita sudah memperbaiki itu yang tadi ya. Ya, tapi terkadang kita itu dalam bergaul, berinteraksi, itu ada beberapa keyakinan-keyakinan yang tidak tepat, yang ini akhirnya kemudian eh, mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi kita. Jadi kita nyebutnya adalah false belief, ya, keyakinan yang salah. Selama ini ada yang mengatakan, wah, kalau kita pengen dapat 100 juta itu, Mas, itu bukan bakat saya. Ya, ini keyakinan yang benar atau enggak? Selama kita itu mau belajar, insya Allah pasti bisa kok. Itu ya. Selama kita mau belajar pasti bisa. Mas, kayak gitu nggak real itu. Masa sih kita punya penghasilan 100 juta? Kawan-kawan, ini real. Ya, faktanya ada. Coach Noval itu termasuk miliarder kita pada malam hari ini. Realitanya ada dan terjadi. Gitu. Mas, kalau kayak gitu, kalau kita mau belajar tentang dunia online, ya, belajar tentang digital marketing, itu kan untuk anak muda, Mas. Iya, orang tua pun bisa, insya Allah. Saya termasuk orang tua, Ibu. Saya termasuk orang yang tua. Dan alhamdulillah bisa. Ya, udah ada website dan alhamdulillah jadi, kan gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Mental gratisan. Kalau saya gratis tuh mau itu. Nah, nanti kita juga akan ya bareng-bareng perbaiki. Karena faktanya semuanya itu perlu modal. Mau belajar ya nggak gratis. Ya, ya kalau kita tuh mau belajar itu sebenarnya nggak gratis. Mau belajar di YouTube kita habiskan kuota. Ya kita perlu belajar, perlu waktu. Kemudian bilang, saya kerja mas sibuk, nggak punya waktu. Ya, seperti itu tuh karena belum tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya dalam memanage waktu, insya Allah kita lanjut. Ya. Kemudian yang berikutnya saya tidak bisa ngerjain, saya tidak bisa ngerjakan, saya terlalu sibuk. Itu, yaitu sekali lagi perlu belajar sehingga tidak sibuk, ya tetap bisa ngerjakan dan kita nanti ada rumus tuh, ya di belakang, insya Allah. Rumus 212. Oh, keren, insya Allah. Jadi cukup 2 jam saja sehari, ya. Dan teman-teman, Bapak Ibu tetap fokus di aktivitasnya bisa. Selama kita fokus, nanti tetap bisa menghasilkan. Kemudian yang berikutnya, saya tidak punya produk lah. Ini nanti kita coba untuk tawarkan produknya. Ya, jadi baik. Tadi sudah saya mute semua, Coach Noval. Insya Allah tidak bocor. Nanti saya pantau kalau misalkan ada yang ini. Baik, berikutnya. Nah, mindset yang dibangun, yang diantaranya yang perlu untuk kita bangun, diantaranya ini.
bisnis online itu modalnya terjangkau, ya, modalnya terjangkau. Kemudian apalagi marketnya itu luas. Saya terus terang jatuh cinta sama bisnis online itu kenapa? Karena ini, Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang suka bisnis dan bisnis saya banyak. Bisnis saya banyak dan nanti saya cerita kenapa kemudian saya memfokuskan diri untuk bisnis online. Gitu. Ya, kalau ditanya ya di belakang boleh tanya tentang hal itu. Kenapa sih ya harus bisnis online? Ya, kemudian yang berikutnya bisnis online ini adalah bisnis penyangga. Maksudnya bisnis penyangga kalau Bapak Ibu saat ini sedang fokus di bisnis offline, itu sebaiknya ada penyangganya bisnis online. Gitu. Kenapa? Karena ya itu kalau hanya mengandalkan bisnis offline saja itu nanti bisa gobang gitu. Gobang. Gobang itu apa? Gobang. Go bangkrut gitu ya. Hati-hati. Ya, kita perlu untuk membangun customer, membangun database customer. Itu yang tidak mudah untuk kemudian apa di dalam bisnis offline. Sehingga kemudian paling mudah dalam membangun database itu adalah dengan bisnis online. Ya, Kosnoval aja pada sore ini baru baru promosi dapat berapa, Masya Allah. Gitu. Nah, terkait dengan strategi. Nah, strategi itu bagaimana? Jadi ibarat kita itu seorang yang mau mendaki gunung, maka cara yang paling cepat untuk mendaki gunung gimana caranya? Bapak Ibu gimana? Pengen menaiki Gunung Bromo, ini fotonya Gunung Bromo ya. Pengen naik ke puncak Gunung Bromo. Cara yang paling mudah naik ke puncak Gunung Bromo gimana? Tahu jalannya. Boleh tahu jalannya, Insya Allah. Yang lain mungkin teman-teman. Boleh chat di komen gimana caranya. Ikuti orang yang sudah pernah ke sana. So, iya. Yang paling mudah itu adalah kita mencari pemandunya. Orang yang ngajak ke sana. Siapa? Yang pernah. Gitu. Atau orang yang kita yakini, orang yang kita percaya. Ya, dalam hal ini kita berbicara tentang mentor. Makanya kita perlu mentor, Bapak Ibu. Kita perlu coach. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ada coach Nova, Masya Allah, ya kan? Beliau banyak ilmunya. Dan Alhamdulillah beliau tawadhu. Apa namanya? Beliau masih mau belajar. Gitu. Ya, sesekali nanti bisa ini ya coach ya. Apa namanya? Kolaborasi. Jadi pembicara dua pembicara begitu. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Ilmu. Kita perlu ilmu, Bapak Ibu. Saat ini tidak bisa ditolerir lagi. Kita perlu upgrade ilmu, perlu belajar. Ya, belajar yang paling mudah kalau bagi saya, karena selama ini saya punya pengalaman di YouTube, ya, bukan jadi YouTuber bukan, tapi belajar dari YouTube sendirian gitu ya, cari-cari itu tidak mudah. Ya, mengumpulkan puzzle, sederhananya bikin website saja, ya, itu perlu belajar kemana-mana. Mana nih yang mau dipelajari, mana yang dipelajari begitu. Akhirnya kemudian diupdate, eh, malah error websitenya gitu. Nah itu pengalaman saya Bapak Ibu. Yang diperlukan lagi apa? Waktu akhirnya, waktunya terbuang, duitnya terbuang, sia-sia. Ya, member sudah kemana-mana. Ya, jadi itu makanya perlu mentor, perlu guru, dan perlu ilmu. Yang berikutnya perlu komunitas. Nah, saya itu paling suka ini komunitas. Jadi kalau misalkan teman saya misalkan membangun Facebook misalnya, bikin komunitas Facebook, itu seneng gitu. Untuk saya jadikan apa? Saya jadikan sparring, lomba sama dia, ya. Walaupun saya kalah, tidak apa-apa. Tapi yang jelas ini untuk menyemangati diri saya, gitu. Binaan kita dari member Wadana Rezeki itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu ada yang dapat saat ini dapat 100.000 ya subscriber atau apa ya di Facebook yang pro itu namanya. Ya, saya nggak nyangka juga, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, ya, kalah saya. Saya baru 10.000. Itu pun berkurang-berkurang jadi 9.000. Beliau saat ini sudah 100.000. Masya Allah.
Nah, kemudian yang berikutnya strategi kita adalah menetapkan apakah kemudian online atau offline. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita pesertanya banyak. Ya, Alhamdulillah 20.000 orang lebih, ya kan. Itu kalau kemudian kita ngadakan di hotel, kira-kira berapa ini packnya ini? Kan gitu. Sedangkan ketika kita ngadakan di Zoom, kita bisa belajar, ya, free, ya kan, bisa mendatangkan sekian banyak orang. Jadi ini nanti akan menentukan, ya, menentukan modal yang kita perlukan. Berapa sih modal yang kita miliki, gitu. Nah, tentu akan berbeda ketika kemudian kita bisnis online dan bisnis offline. Ya, online dan offline itu akan nanti berbeda strateginya. Ya, kita tentukan, kita pilih. Termasuk ketika mau naik ke ini, naik ke Bromo, ya, medianya apa? Mau naik pesawat, nggak bisa landing nanti, ya kan? Tapi kita perlu cepat. Nah, jadi kalau di Bromo itu biasanya naik apa? Naik kuda atau naik kendaraan yang memiliki itu apa namanya? eh dorongnya itu, roda dorongnya itu dari depan dan belakang gitu. Kalau mobil-mobil biasa itu nggak mampu naik ke sana. Gitu, Bapak Ibu. Jadi perlu media. Medianya itu apa? Ya, agar cepat. Sama dengan 100 juta, kita mau naik apa? Mau jualan satu-satu, ya, door to door, ya, nyebarkan brosur, ya, sudah bukan zamannya lagi. Itu Bapak Ibu. Bukan zamannya lagi. Kita harus tahu strategi yang lain, cara yang lain, agar bisa menjangkau orang-orang yang kita kenal, maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Begitu. Caranya bagaimana? Ya ini kita bahas. Strateginya bagaimana? Ya ini kita bahas. Kemudian yang berikutnya, berbicara tentang strategi, maka kita pun bisa menggunakan strategi orang lain tanpa memikirkan strategi kita sendiri. Gitu. Tapi kalau mau pakai strategi sendiri, ya monggo, silahkan. Ya, kalau saran kami, tiga-tiganya dipakai. Apa strateginya? Yang pertama, tanya sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, gitu kan. Karena saya basicnya Islam ya, teman-teman. Saya ya biasanya menggunakan ini. Tanya dulu, istikharah dulu. Ya Allah, gimana nih? Mau bisnis ini? Boleh nggak? Gitu. Hukumnya sudah saya kaji ya Allah, gitu. Fikih muamalahnya sudah gimana? Boleh nggak? Gitu. Nah, supaya mantap sholat. Kemudian baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Nanti ada pelatihannya sendiri ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau pengen belajar, ya, namanya istikharah bil Quran. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya adalah tentang minta pada diri sendiri. Terkadang kita itu punya intuisi, kadang itu punya feeling. Biasanya ibu-ibu tuh yang berbisnis biasanya pakai feeling. Saya pengalaman melihat istri saya, ya. Ada aja tiap hari barang datang gitu. Mas, ongkir gitu. Berarti ada barang datang tuh. Kalau ada ongkir, berarti ada yang dibeli tuh secara online. Ya, mungkin karena feelingnya pas bagus. Ya, saya biarkan. Yaitu hobi untuk belanja itu bagi saya ya fitrahnya ibu-ibu gitu. Tapi yang jelas kalau kalau bisa itu diimbangi dengan bisnis ya. Jangan hanya belanja aja dulu. Jangan hanya belanja saja, tapi juga harus diimbangi dengan cari duitnya. Itu sehingga kemudian tidak merepotkan suami. Ya, kemudian uang dapur itu tetap mengepul. Kemudian yang berikutnya adalah tanya mentor. Nah, mentor itu terkadang punya punya penilaian terhadap kita, ya. Mungkin dari segi potensi. Makanya saya belajar tentang Stephen juga, Bapak Ibu. Jadi saya bisa memetakan orang ini tipenya begini. Kalau diarahkan ke sini pasti lebih bagus gitu, ya. Kemudian berfokus pada kekuatan diri kalau bisa. Biasanya mentor itu mengarahkan untuk bisa fokus pada satu kekuatan dulu, ya. Bukan mengasah kelemahan, ya. Di Indonesia ini terkadang kebolak-balik. Jadi semuanya dipelajari, semua
eh, dinaikkan kemampuannya gitu. Kalau saya sedikit kurang sepakat gitu. Jadi kenapa harusnya yang kuat dulu? Misalnya anak kita punya bahasa Indonesia, matematika, kimia gitu ya. Pelajarannya yang dikuasai kimia, ya sudah kimia dulu gitu. Sampai ahli, ya, ahli mikrobiologi kan bagus gitu. Daripada menguasai semua tapi tidak ada yang ahli. Kemudian yang berikutnya skill. Biasanya kita dibaca itu sama mentor kita. Oh, kamu bisa yang di sini, ya. Sebaiknya ini skill yang harus kamu asah, yang kamu pelajari. Buku yang kamu pelajari ini. E-course yang dipelajari ini. Gitu. Kemudian expertise ya. Keahlian nanti. Jadi kita itu expert di bidang apa. Kalau bisa begitu. Sehingga di situ bisa dibayar mahal. Ya. Saya itu kemarin iseng-iseng Bapak Ibu teman-teman semuanya. Apa nyanyi. Dan saya suaranya kalah sama Denny Caknan. Gitu ya. Kalah. Sehingga kemudian akhirnya saya memutuskan untuk tidak rekaman. Ya, seperti itu. Nah, eh, itu yang harus kita pilih ya. Makanya kemudian saya tidak mengambil jalur sebagai penyanyi. Pasti kalah ya, karena bukan expertise saya. Itu. Jadi tiga strategi ini, minta sama Allah, ya, minta ke diri sendiri dan minta ke mentor. Ya, tanya ke mentor, saya sebaiknya gimana? Gitu. Kemudian yang berikutnya action. Action ini harus laras antara mindset dan strategi. Begitu. Dalam istilahnya itu adalah istiqomah. Ya, ikatan takut istri ketika di rumah. Bukan. Istiqomah itu adalah ya ini persisten kalau dalam bahasa Inggrisnya itu persisten gitu. Persisten itu bagaimana? Persisten itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu. Dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu namanya persisten atau istiqomah. Bukan tetap ya. Ya, kalau tetap itu dari hari ke hari membernya atau timnya 5 terus ya, 5 tahun, 5 terus gitu. Harusnya bertambah. Itu namanya istiqomah. Hari ini tambah 5, ya, besok tambah 5, ya. Atau bulan depan, mau dikejar bulan depan, misalkan. Bulan ini 5, bulan depan tambah 5, berarti 10. Nah, gitu. Itu namanya istiqomah. Kalau bulan depan bulan ini 5, bulan depan 5 dan tetap itu berarti itu bukan istiqomah. Itu dalam istilah istilah motivasi diri itu adalah futur gitu ya. Stuck ya. Atau yang lain disebut sebagai stuck. Nah, Nabi kita itu mengingatkan istiqomah itu lebih utama daripada 1.000 karomah. Karomah itu tahu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, karomah itu kalau di Jawa biasanya terjadi pada kiai-kiai atau ulama-ulama, wali-wali, ya, karomah gitu. Jadi kisah tentang Sunan Bonang misalkan yang bisa merubah enau menjadi emas itu adalah karomah. Tapi Rasulullah mengingatkan lebih lebih utama istiqomah daripada karomah. Ya, karena nanti kalau kita istiqomah bisa menjadi karomah gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Ini istilahnya kemana-mana ini soalnya masih ya. Kita belum fokus dulu. Tapi yang jelas 3 action ya, 3 tadi mindset, strategi, action ini harus selaras. Ya, saya cuma mengingatkan saja karena berhubungan dengan keilmuan yang saya pelajari. Jadi ya sayang kalau kemudian tidak dibagikan gitu ya. Jadi eh, penting untuk disampaikan terlebih dulu supaya kemudian kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu ya. Jadi actionnya itu apa ya? Actionnya seperti Nabi Musa. Ya, kalau kemudian kita buka-buka ya cerita di di dalam Al-Qur'an atau di dalam Alkitab itu ada juga ya tentang Musa itu membelah lautan. Ya, actionnya jelas. Actionnya apa? Action yang dilakukan oleh Musa itu jelas. Ya, ikhtiarnya bumi, terukur, detail, rinci. Itu. Jadi kalau jalan ya jalan gitu. Kalau enggak jalan ya pasukan Firaun ini di belakang gitu. Kemudian skala prioritas. Skala prioritas.
punya skala prioritas. Jadi jangan semua dikerjain, ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi itu praktek tentang skala prioritas itu membuat ya catatan di buku kayak gini Bapak Ibu kelihatannya. Saya catat, saya tulis ya, mana yang belum dikerjain. Gitu. Kalau dikerjain semua ya enggak mampu, waktu kita terbatas. Apalagi saya juga ya punya kesibukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus. Ya, fokus tanpa tolak-tolak. Jadi kalau kemudian sudah tahu arahannya mau kemana, sudah diarahkan mentor, sudah tanya sama Allah, ya, maka kemudian fokus tanpa tolak-tolak. Ya sudah, selama itu tidak melanggar tata aturan agama misalkan, tata aturan negara misalkan, masyarakat ya sudah jalan aja gitu. Yang berikutnya kita harus connect ikhtiar langitnya. Hatinya selalu terhubung sama Allah. Ini yang paling tidak mudah sebenarnya. Bagaimana menggantungkan diri hati itu hanya fokus ke Allah, bukan fokus kepada hasil pada ikhtiar itu. Nanti kita akan lelah Bapak Ibu. Ya Allah, kenapa ini websiteku down gitu. Ya sudah saat seperti itu banyakin aja dikir gitu ya, sholawat, istighfar kayak gitu. Ya Allah, saya hari ini prospek kok enggak berhasil ya. Kenapa ya gitu. Ya sudah banyakin aja ingat sama Allah gitu. Mungkin saat itu kita diingatkan supaya apa? Supaya kembali pada Allah. Kalau curhatnya itu ke Allah gitu. Ya, bukan yang ke yang lain. Curhat di sosial media, nggak menghasilkan nanti. Kemudian apalagi ikhtiar, iman maksimal. Jadi imannya ini kita maksimalin. Kita ya ikhtiar, tapi ikhtiarnya tidak sekedar ikhtiar, tapi ikhtiar yang benar-benar digantungkan sama Allah. Ini praktek dua ini sebenarnya tidak mudah Bapak Ibu, perlu dilatih. Ya. Ini perlu saya sampaikan supaya kemudian apa? Tidak mudah down. Hari ini semangat mengikuti seminarnya Coach Noval misalkan, ya. Kemudian karena tidak digantungkan hatinya kepada Allah, akhirnya apa? Besok nggak ingat lagi. Fokusnya di mana? Di terukur detail terperincinya, gitu. Ini belum, ini belum, ini belum. Ini kok nggak bisa ya bikin link gitu. Maka kemudian akhirnya apa ngeluh? Akhirnya apa hilang, gitu. Akhirnya apa? BCL, ya, bukan bunga citra lestari ya, teman-teman. Ya, bisnis cuma lewat. Bisnis cuma lewat. Bisnis cuma lewat itu apa ya? Hari ini bisnis, ya, jualan gorengan. Minggu depan bisnis, jualan mie. Ya, minggu depannya lagi bisnis, jualan ayam Kentucky Fried Chicken. Ganti-ganti bisnisnya. Tidak ada yang berhasil. Ya, padahal semakin banyak kita coba bisnis, itu biasanya semakin tidak berhasil. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini ada 3 poin mestinya just focus on Allah. Jadi fokusnya hanya kepada Allah. Walaupun ikhtiar itu fokusnya kepada Allah. Ya, sama dengan eh, saya di sini, saya mencoba untuk just focus on Allah. Jadi supaya kemudian hanya fokusnya kepada Allah. Ya, kawan-kawan closing, ya itu bagian dari rezeki gitu. Kalau tidak, ya yang penting ilmu sudah disampaikan gitu. Karena ilmu inilah yang akan dibawa ke akhirat. Ya, kalau duit nggak dibawa ke akhirat. Gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi actionnya harus benar. Baik, dari sini ada yang mau didiskusikan. Tadi ada pertanyaan ya sebenarnya. Jadi tadi ada pertanyaan. Saya baca dulu. Tanya, bagaimana berbisnis online tanpa modal uang? Karena memang masih terbatas modal. Ada nggak sistem reseller atau dropship? Itu ada Bunda. Oke. Gabung di kuadran rezeki. Insya Allah modalnya terjangkau. Walaupun punya pakai modal, tapi insya Allah tidak terlalu besar. Itu insya Allah masih bisa lah. Gitu. Baik. Ya, lanjut. Gimana? Lanjut ya. Nanti kita coba untuk jawab lebih detail di belakang ya, Bunda. Ya, sampai di sini mudah-mudahan difahami ya. 3 hal ini sebenarnya insya Allah cukup untuk bekal dalam berbisnis dan mendapatkan uang 100 juta. Nah, cuma kita pengen ngarahkan agar lebih fokus, lebih detail dalam hal teknisnya bagaimana. Gitu. Yuk kita rubah. Kita rubah. Kita lanjutkan ya pengaruh tulisan ini. Nah,
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan tata dunia saat ini sudah berubah. Ya, jadi dunia saat ini seperti layar datar. Jadi layar datar. Ya, kalau dulu layarnya itu layar vertikal. Semakin dia terkenal, maka dia semakin kaya. Contohnya, ketika kemudian kita berbicara tentang sepeda motor, ya, coba sebutkan satu kata, apa kira-kira? Sepeda motor. Ada bocorannya di depan. Atau bicara tentang pasta gigi, ya, pasta gigi apa kira-kira? Gitu, odol. Padahal saat ini jarang untuk cari odol. Kalau sepeda motor tadi apa? Honda, Enggak. ya, Honda. Kalau pasta gigi apa? Odol, gitu ya. Pepsodent. Kamu gimana, Pak Sucipto? Pepsodent. Odol Pepsodent. Pepsodent, padahal yang ada itu Pepsodent gitu ya. Tapi yang terkenal itu apa? Odol. Biasanya kalau di desa-desa, di kampung-kampung apa? Beli apa? Beli Odol odol gitu. Ciptaden. Nggih, padahal yang dibeli apa? Pepsodent. Sama beli Honda, padahal yang dibeli apa? Yamaha. Gitu ya. Atau Aqua, Di motor. ya, air. Iya, padahal Cleo yang dibeli atau Amanah, begitu. Nah, ini siapa mereka ini? Mereka ini adalah market leader. Siapa yang menjadi market leader biasanya terkenal dan biasanya mereka yang lebih kaya duluan. Tuh. Saya dengar kabar terakhir Aqua ini ya beli satu lahan yang cukup besar di daerah Pasuruan ya, nambah nambah area dia ini. Gitu. Luar biasa. Dan eksplorasi ya, nggak boleh dulu. Aqua nggak boleh dulu ya. Nggih. Ya, terlepas ini boleh tidaknya, nggih Bunda, ini kita belajar dari dunia layar datar dulu, ya. Jadi ternyata aku ini saat ini menguasai Pasuruan, gitu loh. Jadi informasi terbaru yang saya dapatkan. Tapi saya belum cross check ke sana, gitu. Nah, ini berbicara tentang apa? Market leader. Dia yang menguasai market biasanya sangat diuntungkan, gitu. Tapi kalau saat ini ya tidak berlaku secara otomatis. Kalau dulu itu sangat berpengaruh. Gitu. Kalau dulu sangat berpengaruh karena mempengaruhi omset dan profit mereka. Kalau sekarang ya enggak gitu. Kenapa? Karena sekarang itu kesempatannya itu sama dan banyak orang kaya baru. Saat ini banyak orang kaya baru, bahkan kita tidak kenal. Artis pun itu tidak kenal kadang itu. Siapa ini gitu ya. Ya kecuali kalau kemudian kita berbicara artis misalnya yang baru menikah siapa? Alia gitu ya. Sama Torik Halilintar misalkan ya. Ya itu tahu ya namanya. Kenapa? Karena dulu anaknya artis. Coba kalau bukan anaknya artis, tidak terkenal gitu ya, tidak tahu gitu. Tapi banyak juga artis-artis baru yang kemudian muncul karena apa? Karena keviralan. Karena apa? Karena kesempatan yang sama. Karena apa? Karena algoritma. Ya pertanyaannya kenapa kita tidak memanfaatkan itu gitu loh. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu untuk apa? Dapat cuan. Itu mau nggak kira-kira memanfaatkan sosial media, memanfaatkan algoritma untuk kemudian kita lebih punya duit gitu, dapat income, sehingga kita juga bagian dari eh, orang kaya baru gitu. Nah, di sini sikap kita menentukan. Kalau sikap kita positif, itu kita pandang sebagai peluang, tantangan, ya kalau dalam istilah saya ini adalah pelontar, ya pelontar itu melompat gitu ya, pelontar. Itu maka kita akan positif menghadapinya. Tapi kalau kemudian kita memandangnya ini adalah ancaman, ya sudah kita tidak mau action. Kalau ini kita anggap hambatan, duh, perlu belajar lagi nih, ya sudah, gitu. Akhirnya kita tidak merubah apapun terhadap diri kita, gitu. Ya kendala lagi deh. Ya sudah, kalau kemudian yang kita ucapkan yang sebelah ini, maka itulah yang terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita memilih sikap, ah ini peluang nih, yuk kita ambil yuk, gitu. Maka ya kita bisa manfaatkan gitu, Bapak Ibu. Ya, ini tergantung pada sikap kita. Nah, kalau kemudian kita lanjut, maka kita akan ketemu namanya bisnis online. Nah, bisnis online ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan ketemu dengan apa namanya disruption, apa namanya perubahan besar
di tengah-tengah dunia ini tentang bisnis online. Jadi kalau mau tidak mau kita harus upgrade ilmu tentang bisnis online. Upgrade diri, upgrade skill, dan terus belajar. Atau kalau tidak, kita menjadi penikmat, jadi konsumer, ya, jadi pemakai. Yang akhirnya apa? Punah, gitu. Hilang kita, ya. Nah, Bapak Ibu, saya teringat pada satu kisah motivasi tentang apa? Tentang ini, ya. Nanti dibuka-buka lagi ya. Tapi secara singkat begini. Jadi dia ini ternyata apa namanya? Ada yang tahu? Boleh komen dulu. Namanya Kecoa, adalah kecoa. kecoa. Ya, kecoa. Kecoa ini ya ternyata dia adalah makhluk purba. Itu. Makhluk zaman purba. Nah, dia sampai sekarang itu masih hidup. Walaupun bentuknya kecil, mungkin menjijikkan. Makanya saya carikan gambar yang tidak menjijikkan. Kemudian dia pintar beradaptasi gitu ya. Pintar mengelabui. Jadi kalau dia itu kita kejar, ya kita pukul, dia pura-pura rebah ya. Makanya ada teori kecoa terbalik gitu. Jadi kalau kita itu mau menghadapi tantangan zaman, yang harus dilakukan adalah menjadi kecoa terbalik kayak gitu. Maka ketika seperti itu kita anggap wah mati nih kecoanya. Padahal ketika kemudian kita pergi, kita melupakannya, dia membalikkan dirinya dan akhirnya kemudian menyelamatkan diri. Ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh si kecoa, sehingga kemudian kecoa ini bisa kita kenal sampai hari ini. Nah, ini pilihan bagi kita juga. Kita mau jalan bisnis online-nya, atau kita tidak mau upgrade skill, ya, maka kita akan punah. Oleh karenanya hati-hati, ya. Nah, bisnis online itu kalau kemudian digabung dengan, maka kita satu ya, kita sudah temukan satu, ya. Jadi peluang bisnis itu yang pertama kita kantongi dulu. Jadi supaya kemudian action kita lebih jelas, itu kita kantongi dulu yang pertama adalah bisnis online, ya. Bisnis itu sebisanya online. Yang kedua, bisnis itu sebisanya produk digital. Ini kalau dari usulan saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa bisnis itu adalah produk digital. Kenapa produk digital? Karena produk digital itu komisinya besar, komisinya sampai 70%. Ya. Kalau di kuadran rezeki ya ini. Kalau di tempat lain mungkin 30%. Kalau di kita 70% hingga 70%. Kemudian ya tidak terbatas area, tidak terbatas area. Jadi mau jualan kemana saja bisa, ya. Di perkenalan tadi banyak ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Aceh gitu ya. Medan ya, Medan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah tadi kan. Ya, saya sendiri dari Kalsel gitu kan. Tidak terbatas areanya, ya. Dan yang paling asik tidak ada masa kadaluarsa. Saya dulu pernah jualan mie, Bapak Ibu, mie ramen gitu. Jadi untuk bikin mie itu harus diukur gitu. Mie itu harus dibikin paling tidak cuma 20 porsi sampai 30 porsi. Gitu. 30 porsi, 20 sampai 30. Kalau lebih dari itu, ya, ada masa ininya, masa rusaknya. Bisa-bisa bukan untung, tapi rugi karena rusak. Gitu. Kalau pas pada saat itu hujan misalkan, itu pembeli biasanya banyak. Kalau banyak, ya maksimal 30 gitu. Jadi tidak bisa di-upgrade, tidak bisa di-scale up. Tapi kalau apa namanya produk digital itu bisa berapapun mau diakses bisa gitu selama websitenya online gitu. Yang berikutnya free ongkir biasanya tidak ada packing. Jadi kenapa kemudian saya mengusulkan untuk produk digital ini beberapa kelebihan. Kemudian yang keempat bisa dijual ulang. Jadi berapapun, siapapun, kapanpun itu bisa diulang jualannya berkali-kali. Dan ini yang bisa menghasilkan untung berlipat-lipat. Karena ketika kemudian kita berbisnis digital, itu eh, marginnya besar, ya, keuntungan marginnya besar, cash flow-nya cepat, sehingga cepat balik modal. Gitu.
Dan saat ini kalau kemudian bisnis online plus produk digital maka menjadi bisnis tren saat ini. Makanya banyak ya yang nawari teman-teman produk digital, affiliate gitu. Kenapa? Karena mereka memandang juga ya peluang-peluang itu seperti saya. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil ya peluang seperti itu. Mana yang mau dipilih. Kemudian yang berikutnya, ya saya pribadi belum menyarankan Bapak Ibu teman-teman semuanya, karena ini sudah saya lakukan semua. Ya, untuk bisnis online itu sendirian. Ya, kenapa? Ya, seperti yang saya ceritakan di awal-awal tadi, ya, bisnis online itu kalau sendirian boros. Boros waktu, boros uang, boros tenaga. Jadi mikir sendiri, ya, cari uang sendiri, maksudnya dalam arti kuota gitu ya. Nggak cepet jadi gitu kan. Kita mau bikin apa sih gitu loh. Mau jualan produk apa sih gitu. Itu tidak cepat jadi gitu ya. Kemudian waktu, ya. Keburu kemudian waktu barang yang kita produksi itu di sudah apa namanya kurang up to date, maka ya kita tinggalan gitu. Dan saya pernah ngalami ini gitu ya, pernah ngalami ini. Kemudian yang berikutnya ya jangan dulu ya, jangan dulu. Ya, saran ya ini sekedar saran, tapi kalau sudah saat ini sudah jalan ya monggo silakan ditekuni ya. Jangan dulu bisnis yang produk fisik yang modalnya besar. Ya, catatan yang modalnya besar. Kenapa? Karena di sini teman-teman perlu skill jualan yang benar-benar jualan, yang mahir jualan, meyakinkan orang gitu. Dan saya dulu pernah, Bapak Ibu, ya jualan, kayak jualan air minum gitu. Kemudian saya datangkan satu truk besar, ya karena rumah mertua saya itu di atas rawa, ya maka rumah itu terbuat dari kayu. Ketika kemudian kemasukan barang banyak, rumahnya miring. Mertua perempuan, ibu mertua itu marah gitu ya, mama mertua. Itu gara-gara kamu gitu ya. Rumahnya jadi miring gitu. Ya gimana lagi nggak dapat waktu itu untuk hemat biaya sih gitu ya. Makanya kemudian nitip di rumah mertua gitu. Harusnya sih sewa ruko gitu, tapi kalau kemudian dihitung-hitung sewa ruko berapa Bapak Ibu teman-teman? Ya kan? Lumayan ya. 30-40 juta kalau setahun. Kebanyakan barang lokasi tidak mumpuni. Kebanyakan barang lokasi tidak mumpuni. Ya, betul. Berikutnya, jangan dulu main ke marketplace. Kenapa? Karena banting-bantingan harga nanti Bapak Ibu. Ya, banting-bantingan harga. Terutama bagi Anda, teman-teman semua yang pengen keluar dari jebakan riba, jangan masuk sini. Kenapa jebakan ribanya gede di sini? Kadang kita harus klik 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 aplikasi apa ini ternyata riba gitu. Kita nggak ngalami itu. Ini yang bahaya gitu. Kemudian dari persaingan harga, oh sedap ini. Jadi saya pun ketika masuk ke marketplace cari produk itu yang dilakukan pertama apa? Short harga dulu. Harganya yang paling murah mana? Kalau kemudian kita tidak bisa memainkan itu, ya kalau kita mainnya yang paling murah, otomatis apa? Keuntungan tergerus. Gitu Bapak Ibu. Closing, banyak closing. Pak Kemar gimana? Bagaimana caranya banyak closing? Closing ya maksudnya. Banyak closing gitu ya. Banyak penjualan. Gitu. Nanti insya Allah. Berikutnya yang harus kita... Jadi dua ya. Yang sudah kita kantongi. Satu, bisnis online. Yang kedua, produknya kalau bisa digital. Yang ketiga, untuk mendapatkan 100 jutanya itu bagaimana? Yang ketiga ini. Ya, membangun tim. Nah, dan kita menganggapnya, kita menyebutnya membangun tim ini adalah keajaiban. Ya, keajaiban. Keajaiban yang kedelapan kalau menurut saya. Apa? Membangun tim. Jadi banyak ya keajaiban di dunia ini. Tapi kalau menurut saya yang perlu dimasukkan adalah membangun tim. Percaya nggak? Bagaimana caranya ke
keajaiban. Bagaimana keajaiban membangun tim ya maksudnya. Baik, kita buktikan ya. Boleh disiapkan kalkulator kalau bawa kalkulator. Kita akan menghitung bagaimana keajaiban sebuah tim. Ya, kalau di dalam bisnis reseller, dropshipper, ya, MLM, kemudian affiliate, membangun tim ini adalah eh, menciptakan repeat order, gitu, menciptakan repeat order bagi kita, yang memberikan keuntungan bagi kita itu berkali-kali. Itu catatan itu, ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan rumus ini. Ini untuk memudahkan perhitungan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, agar kita nyambung ke dulu, ya. Nanti bisa di-upgrade Baru gede ya lagi. rumusnya. Baik. Ini untuk memudahkan perhitungan, kita menggunakan rumus 10 juta. Ya, rumus 10 juta pertama. Nanti bisa diubah sesuai dengan keperluan Bapak Ibu ya semuanya. Kalau mau 100 juta boleh, 1 miliar juga boleh. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Yakni temukan satu produk dengan keuntungan 100.000. Maka yang kita perlukan adalah mendatangkan 100 pembeli. Gimana, bisa nggak kira-kira? Produknya 100.000, kita mendatangkan 100 pembeli. Bisa kira-kira? Maka dapat tuh 100.000 kali 100. Rumusnya 10 juta dapatnya. Mas, kalau kayak gitu ya gampang. Ini anak SMP bisa ini. Anak SMA juga bisa kalau caranya kayak gitu. Tapi apa Mas yang dijual? Gitu, tenang. Bentar ya. Kalau kayak gitu sih gampang. Gitu kan hitung-hitungan. Datangkan 100 itu loh gimana caranya? Gitu ya. Baik. Ya. Bisa, bisa. Tapi Pak Idris ini bisa nih, Masya Allah ya. Pak Idris Sulaiman bisa nih. Ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang belum bisa atau pengen cari inspirasi pada malam hari ini. Nah, bagaimana caranya? Kita kantongi dulu. Jika yang sudah bisa, Alhamdulillah. Jadi tinggal praktek. Ya. Kita cari yang paling mudah atau cara yang lebih mudah. Gimana caranya? Cara berikut. Ya, silakan diperhatikan. Caranya adalah dengan menyediakan 5 produk. Ya, 5 produk. Yang memiliki keuntungan berapa? 100.000. Maka yang kita perlukan itu tidak mendatangkan 100 pembeli. Tapi berapa? 20 pembeli. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mendatangkan ke 20 pembeli itu lebih mudah atau lebih gampang? Pertanyaannya itu. Lebih mudah atau lebih gampang daripada mendatangkan 100 pembeli? Lebih mudah ya. Lebih mudah. Baik. Ya, sudah. Jadi perlu apa? Perlu produk yang lebih banyak. Bagaimana kalau kemudian produk ini ditambah dengan tim penjualannya? Ya, penjualannya dibantu sama tim. Coba kita lihat. Ya, keajaiban. Makanya kita katakan keajaiban. Jadi 100 produk dengan 5 produk ya. 100, keuntungannya 100.000, jumlahnya 5 produk, ada 10 tim penjualan. Apa yang kemudian terjadi? Masing-masing kita targetkan mereka mendatangkan 5 pembeli. Kira-kira kalau tim kita mendatangkan 5 pembeli bisa nggak? Pasti bisa lah, insya Allah bisa lah. Pompa itu saja mendatangkan 100 pembeli bisa. Kalau mendatangkan 5 masa enggak? Enggak bisa. Nah ini tanpa kita. Ini sementara tanpa kita itu hitungannya. Ya. Jadi tim itu perlu mendatangkan 5. Maka rumusnya bagaimana? 100.000 kali 5 produk. Ya. 5 produk kali 10 tim. Ya. Kali 5 pembeli. Hasilnya berapa? Ini Bapak Ibu. 25 juta. Ajaib. Yang tadi bawa kalkulator sudah menghitung. Cocok kira-kira hitung-hitungannya. Jadi bukan lagi 10 juta hasilnya. Tapi berapa? 25 juta. Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu kita pakai untuk hitung-hitungan bisnis konvensional. Bagaimana kalau kemudian kita praktekkan untuk bisnis yang lain? Wah, insya Allah dahsyat. Gitu loh. Jadi perlu yang ketiga. Jadi
rumus kita untuk mendapatkan 100 juta itu, ya, yang pertama tadi bisnis online, yang kedua tadi apa? Produknya produk digital, yang ketiga apa? Membangun tim. Jadi tiga itu kita kolaborasikan, maka strategi itu akan klop. Asalkan mindset kita benar, ya kan? Strateginya oke, kemudian actionnya juga powerful. Sudah klop gitu. Gitu ya, cocok ya. Sudah menghitung pakai kalkulator ya, Masya Allah. Oh, baik, berikutnya. Namun kita perlu berhati-hati di dalam berbisnis. Ya, kita perlu perhatikan halal haram. Ya, sekali lagi ini karena kami Muslim ya, jadi ini perlu diperhatikan halal haramnya. Jadi dalam berbisnis itu tidak hanya sekedar untung dan profit, tapi sudah menyangkut tentang surga dan neraka. Perlu kita kaji apakah ini halal dan haram, sah atau batil. Perlu nggak kira-kira teman-teman? Perlu nggak? Perlu kita kaji nggak? Perlu. Nah, kita perlu ya. Yang pertama, kajian fikih ini jadi penting. Jadi begini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ya, saya cerita sebentar. Jadi dulu ketika kemudian kita ngadakan mentoring, jadi mentoring itu eh, lama kami adakan sejak tahun 2016 ya. 2016 itu kita ngadakan mentoring, tapi tidak berbasis website. Jadi sharing-sharingnya di mana di WA gitu ya. Grup kita itu sampai banyak gitu. Grupnya banyak, kemudian tidak terkoordinir, tidak kan di dalam grup WA itu kan kadang ada yang ngasih nama, ada yang tidak kan. Kalau seperti itu kan mereka larinya kemana kita kan kadang nggak tahu. Gitu. Akhirnya kemudian grup itu semakin kesini semakin tidak banyak gitu orangnya. Nah kemudian dalam prakteknya itu banyak ya minta konsultasi gitu ya. Ada yang manggil Ustadz ke saya itu Ustadz misalkan atau Mas misalnya. Gimana nih solusi cari duitnya gitu. Gimana kalau kita belajar spiritual saja sih, insya Allah saya paham gitu. Tapi ada nggak kira-kira alternatif nih penghasilan? Akhirnya kemudian saya berpikir. Jadi berpikir kira-kira alternatif bisnisnya apa ya? Akhirnya muncul pemikiran tentang affiliate. Nah, kemudian saya kaji ternyata affiliate itu boleh. Saya tidak membahas tentang yang lain dulu ya, tapi affiliate dulu. Karena ada empat ya, sejenis affiliate itu ada empat. Mungkin di Zoom yang lain kita akan membahas itu. Apa perbedaannya? Ya, yang pertama ternyata yang perlu dipastikan akotnya jelas. Akotnya apa? Cuma satu dalam transaksi. Dalam fikih muamalah itu harus satu. Apa? Beli, jual beli. Ya, jual belinya apa? Produk. Produknya adalah produk digital. Selama ini jual belinya seperti itu maka sah. Sudah boleh. Yang pertama. Yang kedua, akad dilakukan itu antara pembeli atau member dengan pemilik produk. Nah, pemilik produk ini adalah saya dalam hal ini. Ya, kalau dalam pemilik website ya kuadran rezeki berarti itu pemilik produknya atau vendornya. Bukan transaksi antara member ke member. Ya, kalau hanya sekedar member ke member ini hanya mereferensikan, misalnya Pak Idris misalnya atau mereferensikan ke siapa gitu ya, itu hanya mereferensikan. Tapi akad sesungguhnya adalah timnya Pak Idris itu berakad dengan kami gitu. Kalau tidak seperti itu maka terjadi praktek samsara ala samsara dan ini tidak boleh dalam Islam yang praktek maklar terhadap maklar itu tidak boleh. Ya maklar atas maklar itu bagaimana? Saya misalnya jual beli sama Kosnova. Kos ya saya punya apa namanya punya truk. Nah, Kosnova aja yang punya truk. Ya Kosnova punya truk. Kemudian beliau bilang ke saya, Mas Ferry, saya punya truk nih, tolong dibantu jualkan. Baik, coach ini. Nanti saya kasih 10% ya komisinya. Baik, coach, siap. Begitu. Kemudian yang saya lakukan apa? Merekrut tim. Saya merekrut Bu Rini, kemudian saya rekrut Bu Mariam, kemudian saya rekrut Pak Idris. 3 orang. Satu-satu saya temui. Bu Rini nanti kalau bisa jualan truk, eh, nanti saya kasih komisi ya 2%. Gitu. Kemudian saya bilang lagi ke Pak Idris, sampai kan jualannya bagus, ya, tolong bantukan jualkan truk ya. Nanti kalau bisa saya kasih 3%. Kemudian saya ketemu sama Bu Maryam, nanti saya kasih ya, jenengan saya kasih 2%. Misalnya begitu. Nah ini tanpa sepengetahuan Kosnoval, maka yang seperti itu adalah praktek samsara ala samsara.
Dan dalam Islam seperti itu tidak boleh. Harusnya bagaimana kalau saya bangun tim? Seharusnya saya ketemu sama Coach Noval dengan timnya. Ini Bu Rini, ini Pak Idris, ini Bu Mariam. Coach, boleh nggak saya merekrut mereka untuk saya jadikan tim? Oh, boleh, misalkan. Ya, tapi kesepakatan bagi hasilnya saya yang nentukan ya, Coach Noval yang nentukan. Nah, kami semuanya tahu. Akhirnya kemudian 2,5% semuanya. Nah, kalau kayak gitu boleh. Karena akotnya dengan pemilik produk gitu. Atau yang saat itu kepemilikan itu berada di Coach Noval. Misalnya begitu. Nah, ini harus dipahami teman-teman supaya kemudian tidak salah arti dalam salah praktek. Kemudian yang terakhir adalah iwat muawat. Iwat muawat itu harus terjaga. Jadi nilai produk dengan nilai yang dibeli itu harus setara, harus sama. Nah, ketika kemudian tiga hal ini diperhatikan, insya Allah kita sudah boleh bertransaksi. Seperti itu. Ya, sementara yang kita kaji satu hukum. Yang lain atau misalnya ada praktek bisnis yang lain, nanti akhirnya kepanjangan kita. Kita satu slide lagi. Satu slide. Ada beberapa slide. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak Ibu teman-teman semua, boleh open mic ya, Mike Tyson atau open cam atau ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu sampai ini jam 10 ya, sebentar lagi insya Allah selesai. Nah, kemudian di dalam praktek affiliate itu kita bisa ternyata berpeluang untuk mendapatkan komisi berkali-kali atau yang kita kenal dengan recurring komisi. Jadi ketika kita itu jualan produk, satu produk kemudian nanti bisa apa namanya satu bisa diulang kembali itu kita dapat komisinya berkali-kali gitu. Jadi misalkan Anda menawarkan produk itu ke si A ya, kemudian si A ini beli produk, kemudian si B. Ini tentang sistem lock dulu ya. Yang pertama adalah si A, kemudian si B ini nawarkan affiliate yang lain menawarkan kepada si A. Selama ini sudah di lock ya, maka si B ini tidak dapat komisi, tapi komisinya dari pembelian si A ini akan larinya ke Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, selama kemudian si A ini beli produk apapun di kuadran rezeki, maka Anda akan dapat komisi. Ini yang kemudian disebut sebagai recurring komisi. Jadi komisinya ada dua, sistemnya, sistem lock, dikunci secara produk. Kemudian yang kedua adalah secara berkali-kali. Begitu. Kemudian dari sini, jadi terus terang Bapak Ibu teman-teman semuanya, bagi yang mengikuti saya, itu kita memang berubah ya websitenya. Jadi websitenya dulu kuadran bisnis, sekarang kuadran rezeki. Kenapa kita upgrade pengennya? Jadi kalau kemudian kita belajar tentang rezeki, bisnis itu adalah bagian daripada rezeki. Begitu. Jadi kita lebih besar, mudah-mudahan begitu. Nah, di dalam kelebihan website kita, supaya kemudian Bapak Ibu itu bisa lebih enjoy dalam ya, membantu lebih fokus ya. Kenapa kita pakai rumus 212 misalkan, itu di sini. Ya, kita ada yang namanya sistem autopilot. Ya, autopilot. Autopilot itu bagaimana? Tadi ada enggak? Tapi saat ini masih belum normal 100% ya. Karena ada beberapa yang perlu dilacak apakah saya salah setting mungkin. Ya, tapi kalau kemudian jenengan sudah check out atau sudah mengakses program 100 juta itu biasanya dapat nih follow up-nya. Materi follow up. Jadi daftar nanti akan dapat materi follow up. Kemudian kalau beli nanti akan ada auto confirm. Jadi langsung bisa akses produknya. Jadi tanpa kita harus memantau atau buka apa namanya buka rekening gitu ya. Itu nanti insya Allah sudah bisa langsung ya dikonfirmasi sama sistem. Jadi ini autopilot 24 jam ya. Selama WA-nya connect gitu. Selama WA-nya connect ini akan di follow up. Ya, kemudian yang berikutnya bisa saling terus, bisa jualan terus. Jadi kami berharap ya karena beberapa waktu yang lalu kita sempat off dalam webinar. Kenapa? Karena ada beberapa musibah gitu ya. Dan itu off, akhirnya teman-teman tidak jualan. Nah, kami berharap nanti ke depan kalau misalkan kita menggunakan website yang baru itu bisa di follow up gitu ya, tanpa tergantung kami. Jadi cukup membagikan e-book, nanti e-booknya ini diakses sama member, tapi membernya di follow up untuk beli produk yang berbayar. Jadi tanpa jenengan yang menjuali, tapi websitenya yang menawari.
gitu. Kita buatkan, kita siapkan skripnya sehingga nanti Bapak Ibu tinggal satu saja fokusnya gimana bisa mendatangkan member baru. Ketika mendatangkan member baru, maka beliau-beliau ini adalah calon tim kita. Ya, tim terbentuk, maka insya Allah ya 100 juta itu tinggal tunggu waktu. Nah, kenapa semua ini kita lakukan itu dalam rangka untuk meningkatkan service excellent kita ke depan. Jadi kami menyadari ya bahwa selama ini servisnya kurang baik gitu ya, kurang memuliakan, kurang membahagiakan gitu ya. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan kita mentoringnya lebih bagus ya, kemudian praktek ya produknya juga ada ya, kemudian kita siapin juga tentang copywritingnya, kita siapkan kontennya ya, dan kemudian kita eh, apa namanya ada mentoringnya, jadi belajar untuk step by stepnya begitu. Kemudian sampai di sini sudah ada gambaran belum? Kemudian kita ada beberapa produk. Nah, kalau ditanya produknya apa itu Kuadran Rezeki? Kuadran Rezeki ada beberapa produk saat ini masih fokus di kelas online atau e-course. Kita ada sekitar 5 produk ya. Yang pertama adalah produk kita namanya Rahasia Fast Track Rezeki atau Rahasia Percepatan Rezeki. Jadi ini pembelajaran kami dengan guru-guru kami, akhirnya kemudian melahirkan materi-materi yang ada di sini. Jadi menyibak tabir rahasia di balik keajaiban rezeki. Selama ini ketika belajar rezeki itu terkadang kita kayak jebakan Batman gitu. Maunya rezeki yang berupa uang, ternyata diajari tentang sholat gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita bongkar-bongkaran di situ. Jadi sebenarnya rezeki itu apa? Ya. Dan ini mungkin materinya agak berani gitu ya. Jadi supaya teman-teman yang belajar tentang rezeki itu ya tidak seperti saya ya. Saya itu menghabiskan materi tentang rezeki itu banyak sekali Bapak Ibu, teman-teman. Jadi belajarnya itu ke banyak orang, banyak guru. Dan setiap guru beda-beda. Dan ternyata ada guru itu yang ngajari materinya itu berlevel gitu ya. Materi satu, level 2, level 3 ya. Setiap level itu harus bayar. Jadi level 1 bayar, level 2 nanti bayar lagi. Ya. Nanti kita pengennya Bapak Ibu enggak. Yang penting clear, ya, paham, insya Allah rezeki besar. Kemudian ada prakteknya. Kemudian yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang punya hutang gitu ya, pengen dilunasi hutangnya dengan cara Allah, ini kita bisa ngikuti program lunas hutang. Ya, ini materi juga. Kemudian yang berikutnya yang ketiga tentang bisnis dari rumah. Ini bisnis ya, karena kalau berbicara tentang dari rumah itu banyak sebenarnya. Bisa jadi freelancer, bisa jadi YouTuber gitu ya, konten kreator dan seterusnya. Tapi ini bisnis. Ini bisa dipraktekkan untuk dropshipper, bisa dipraktekkan untuk reseller gitu. Nanti termasuk untuk riset produk bagaimana caranya, ini ada. Kemudian strategi closing setiap harinya bagaimana. Ini kelas yang ketiga ya. Kemudian kelas yang berikutnya yang keempat tentang affiliate. Nah, kelas affiliate ini membahas tentang affiliate Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang saya praktek ya, akhirnya kemudian ketika 2016 praktek itu tadi mentoring, yang akhirnya kemudian saya ketemu dengan affiliate. Jadi prakteknya itu tentang praktek affiliate tahun 2017 atau 2018 gitu. Jadi sejak tahun itu saya praktek affiliate. Tapi nggak gembar-gembor karena affiliate kita affiliate yang tidak pakai ini, pakai apa yang namanya leaderboard ya. Tapi kita akan ajari tentang bagaimana masuk leaderboard. Ya, bisa jualannya bisa banyak. Kemudian yang berikutnya lagi keempat, yang keempat adalah praktek untuk jualan miracle Riyadho. Ini praktek khusus untuk para praktisi Riyadho ya, pengen keajaiban ya. Saya stres, saya ndak, sudah nyerah aja lah kalau kemudian disuruh untuk jualan-jualan ya. Pakai keajaiban aja ya sudah pasrah tawakal di sini ya, belajarnya di sini. Kemudian nanti insya Allah ke depan kita akan ada kelas ini. Ini masih di develop. Mudah-mudahan nanti bisa cepat ya WhatsApp auto closing. Jadi closingnya pakai pakai auto, pakai otomatis gitu. Nah itu ada beberapa produk ya.
Ya, kemudian nanti akan mudah-mudahan bisa dikembangkan ke produk yang lainnya. Itu Bapak Ibu. Jadi jualannya begitu. Nah, produk ini harganya sudah ada di member area atau di kuadranrezeki.com. Tinggal ngakses ke sana pengen belajar yang mana gitu. Tapi di sini ada perbedaan kalau teman-teman atau Bapak Ibu membeli produk yang empat ini, mau belajar rezeki atau lunas utang atau yang kemudian yang ini, itu menjadinya ya auto upgrade menjadi affiliate pro. Nah, apa perbedaannya? Tapi kalau yang di sini jadi affiliate biasa, ya. Apa perbedaannya di sini? Jadi di dalam kuadran rezeki itu akan ada tiga member, ya jenis member. Yang pertama member free. Jadi jenengan kalau mereferensikan tapi membernya free tidak beli produk itu 20% komisinya. Kalau jadi affiliate yang beli produknya adalah produk Riyadhah ini, maka Bapak Ibu akan dapat komisi 30% plus 5%. Di tier kedua dan tier ketiganya dapat 5%. Kalau Bapak Ibu yang dibeli adalah produk yang keempat ini tadi, yang depan ini, ya rezeki, kemudian lunas utang, kemudian bisnis dan affiliate, maka Bapak Ibu akan jadi affiliate pro sampai 7 kedalaman. Gitu. Di 40%, 5%, jadi ini kalau di total 70%. Begitu. Potensinya berapa? Potensi rezekinya 400 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jadi affiliate pro, maka potensi rezekinya adalah 400 juta. Jadi masing-masing ini bisa tercapai. Insya Allah begitu. Kalau tercapai dengan kelipatan 5, maka akan jadi 400 juta. Nanti tergantung. Ya, karena di sini tidak ada batasan. Nah, jadi gitu, Bapak Ibu. Kalau mau 10 bagaimana? Ya 10 bisa lah ya. Lebih besar lagi tentunya. Tapi prakteknya ini dulu. 5 orang atau ngundang 5 orang dalam berapa waktu nih misalnya? 5 bulan, 5 bulan. Dalam 1 bulan atau 1 minggu kira-kira datangkan 5 orang ini. Ya. Kalau misalnya 1 bulan, maka ya kalau kita tawakalnya benar-benar sama Allah itu ya, yakin ya, tidak tolak-toleh, fokus, maka dalam waktu 7 bulan itu paling tidak akan ya meleset-meleset dikit lah paling tidak gitu. Itu 400-an juta gitu. 7 bulan ya 7 bulan. Kalau misalnya 7 bulan dibagi 400 juta bagi 7 berapa? Ya 57 juta. Ya lumayan lah penghasilan segitu. Ya, kalau misalnya mau dikejar mingguan, limanya ini 5 juta, 5 orangnya ini dikejar 1 mingguan, apa yang kemudian terjadi? Ya, berarti yang diperlukan adalah 7 minggu. Kalau 7 minggu kira-kira berapa? 400 juta. 7 minggu 400 juta berarti 2 bulan ya. 2 bulan dibagi 2 berarti per bulannya berapa? 200 juta penghasilannya. Lumayan atau lumayan? Ya. Di Indonesia saat ini penghasilan segitu di mana? Nah itu ya sekali lagi kembali kepada potensi. Ya, semuanya kembali pada potensi, kembali kepada apa mindset, kembali kepada strategi dan kembali kepada action. Ya, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang siap ya belajar bareng, nanti kita akan kasih garansi ya uang kembali 100% kalau gagal. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya ya. Jadi untuk sukses di Kuadran Rezeki itu ada langkahnya ya. eh, yang pertama gabung ya, gabung, kemudian beli produk ya, kemudian login silakan login check out. Kemudian yang kedua ikuti mentoringnya, jadi kita belajar bareng-bareng, jadi ngikuti walaupun ada tutorialnya. Bagi teman-teman yang sudah pengalaman affiliate itu insya Allah bisa ya. Kemudian ada beberapa materi yang kita masukkan ke member area ya, walaupun kemudian videonya belum diupdate. Tuh. Jadi prakteknya nanti memang dari member area, dari website gitu. Tapi dari WA nanti kita akan siapkan. Jadi praktek ya mentoring,
kemudian fokus 212, fokus 2 jam ya saja dalam 1 hari. Kemudian fokus dalam 2 tahun. Gitu. Fokus 212. Jadi gitu, 2 jam sehari dalam 2 tahun. Dan fokus saja sudah, ya tahu caranya, kemudian nanti eh, jalani. Gitu. Target kita cuma satu, bagaimana mendatangkan pembeli, ya atau bukan. Kalau pembeli belum, ya mendatangkan traffic kalau dalam istilah digital marketing itu. Bagaimana caranya mendatangkan traffic. Sudah gitu. Dan ini kita garansi, ya. Kita garansi. Kalau sampai gagal, tidak berhasil, maka duit itu kita kembalikan tanpa kita tanya, asalkan langkah yang dilakukan ini sudah benar. Gitu. Baik, sampai di sini Coach Noval. Jadi cara gabungnya Siap. bagaimana? Tinggal gabung gitu. Login di kuadratrezeki.com, kemudian nanti eh, sudah gabung gitu. Nah, bagi teman-teman yang transfer hari ini, mekanismenya transfer, ya dapat promo ya harganya 100 ribuan. Nanti silahkan masuk ke Kuadran Rezeki, masukkan kode kupon rezeki, ya. Kode kupon rezeki baru kemudian nanti akan dapat diskon 50%, nggak tanggung-tanggung, 50%. Dan khusus yang check out malam hari ini. Jadi gitu, itu dulu yang bisa kita bagikan. Jika sudah ya transfer juga, maka kita akan gabungkan di grup mentoring bagaimana ya bareng-bareng dengan yang lain untuk meraih 100 jutanya. Jadi kita belajar, banyak praktek. Jadi learn before earn, ya. Belajar sebelum menghasilkan. Baik, itu dulu teman-teman semuanya. Dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Eh, Mike Tyson, saya kembalikan ke Coach Noval.